banyak banget pertanyaan yang muncul atau yang kadang ada, Mas gimana sih caranya nentuin ini dapat maju atau mundur? Sekarang udah nggak ada lagi nih kayaknya ini. Ya, Nah ini betul. kayaknya bakal penggantinya PSU. Semua kursinya bisa diatur searah jalannya kereta. Tidak ada lagi duduk mundur, tidak ada lagi adu dengkur, dan tidak ada lagi duduk yang tegak. Kalau dibilang di atas kereta PSO, ini harganya aja mencapai 3 kali lipat. Tapi kalau di bawah kereta api komersil, bedanya tipis banget. Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Lempuyangan. Dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Jakarta. Naik salah satu kereta api tambahan di edisi libur lebaran kali ini. Dan juga kereta yang cukup istimewa. Istimewanya adalah kereta ini menggunakan armada terbaru dari PT KAI, yaitu kereta kelas ekonomi kerakyatan. Wah, ini kereta ekonomi apa lagi teman-teman? Ada lagi jenis kereta ekonomi yang baru. Gimana untuk perjalanan naik kereta api tambahan dari Jogja menuju ke arah Jakarta hari ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini ya untuk stasiun Lempuyangan di pagi hari ini. Masih pagi banget, jam 5 pagi. Sekarang adalah hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026. Jadi karena masih bulan Ramadan, banyak kedai-kedai yang masih tutup. Biasanya sih untuk subuh-subuh, kalau di hari biasa udah mulai banyak yang buka ya. Di stasiun Lempuyangan juga fasilitasnya lengkap, banyak sekali kedai penjual makanan, oleh-oleh, dan lain-lain. Bahkan itu keretanya udah dilangsir tuh. Wow. Kita langsung masuk aja ya. Ada dua sistem check-in, ada check-in face recognition dan juga cara manual ya. Kalau face recognition udah simple, tinggal liatin wajah ke kamera dan kita bisa langsung masuk. Dan ternyata inilah untuk kereta ekonomi kerakyatan. Ada yang dapat tembok, ada yang dapat kaca. Saya nggak tahu ya, bakal dapat yang mana. Ini dia, ekonomi 4. Nomor 1, saya di nomor 7. Beruntungnya dapat full kaca. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Buset, sepuh. Halo, sepuh. Nyampe mana? Sampai full trip. Mantap. Anda lagi. Full trip. Enggak. Kayaknya setelah dipikir-pikir sampai Bekasi. Anggapannya full trip lah. Ya, anggap aja ya full trip ya. Ternyata line perdana kali ini tuh rame banget yang naik. Ada Mas Aldian, Pak Alip, ada Mas Risang juga tentu. Halo. Ya, sobat. Gokil. Lagi deh. Iya. Ini baju biru lagi ya. Iya, Ini beneran biru. vibes SS Gen 1-nya dapet ya. Dapat banget. Warna biru kayak gini. Orangnya, iya. Anda lagi. Anda lagi. Sehat. Alhamdulillah. Rame banget ya. Ini lokomotif apa ya? Double traksi. Terus ada CC 206 1528 dan juga CC 204 0304.
Untuk susunan rangkaian pada kereta api tambahan LPN PSE ini dimulai paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5. Kelas eksekutifnya menggunakan armada mild steel seperti ini teman-teman. Dan di belakang kereta eksekutif 5 ada kereta makan. Di belakang kereta makan ada kereta ekonomi kerakyatan 1, 2, 3, 4. Paling belakang ada kereta pembangkit. Namanya kereta tambahan LPN PSE. Sudah pasti ini merupakan salah satu kereta api tambahan yang dijalankan di waktu tertentu saja, seperti libur Nataru dan juga libur Lebaran. Apalagi yang notabene libur Lebaran benar-benar high season banget, otomatis banyak kereta api tambahan yang dijalankan, terutama di jalur Jakarta-Jogja PP. Oke, lokomotifnya udah mulai terpasang dan masangnya itu smooth banget teman-teman. Mantap ya. Untuk lokomotif dinas pada kereta api tambahan LPN PSE hari ini adalah CC206-1532 di Poinduk PWT. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, jadi ada 3 gandar di depan dan juga di belakang. 206 merupakan lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan, dapat dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 15 adalah tahun pertama dinas di 2015, serta 32 adalah nomor urutannya. Depo induk PWT kepemilikan Depo Purwokerto. Jadi untuk lokomotif CC206-1532 ini merupakan salah satu lokomotif CC206 yang sempat berdinas di tanah Sumatera kurang lebih selama sekitaran hampir 10 tahun berarti ya teman-teman. Dan lokomotif ini kembali menuju ke Jawa untuk menambah armada dikarenakan katanya Jawa itu kekurangan lokomotif, sehingga yang dikembalikan adalah seri CC206. Nah, Singasari itu sekarang ada yang pakai K3 New Image. Jadi kalau New Image semua kelihatannya bagus ya. Dimulai dari eksekutif paling depan sampai belakang itu ada New Image. Tapi emang untuk armada yang digunakan normalnya kereta modifikasian juga. Ini modifikasi ekonomi premium ya. Karena tadi sambil rekam-rekam ya. Jadi nggak keburu ke arah belakang. Ini Singasari cuman berhenti sebentar, sekitaran 3 menitan, karena udah ada keterlambatan ya. Nggak telat sih. Masuknya agak on time. Cuman telat beberapa menit doang. Ini Sobat Perdana rame sekali. Ada Mas Zuher, ada Mas Laude. Saya barengan sama Mas Laude sih nanti duduknya teman-teman. Sungkem Sepuh Express. Apa sih? Untuk sambungan kereta, ini masih menggunakan karet rubber ya. Sama seperti sambungan-sambungan di kereta pada umumnya. Lalu ada kopler sebagai sambungan utama dari satu kereta ke kereta yang lainnya. Ada juga selang untuk pengereman, rantai yang besar untuk pengaman, dan juga ada paket kabel-kabel kelistrikan di sini ya. Lalu
untuk kereta ekonomi kerakyatan itu masih menggunakan bogi Trainmark E, yang dimana hanya dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam dengan bobot maksimalnya 40 ton serta tipe boginya K5. Weh, itu panoramik, cuy. Salim ya Allah. Panutanku. Ke sini. Banyak orang. Mas Tito, apa kabar? Lama sekali kita tak baik. jumpa. Seru kali series Bangladesh Anda. Saya belum nonton yang di atas tuh. Hari ini kemarin tayang. Iya, kemarin belum sempat. Pengen naik nggak? Gokil. Ikut nggak? Pengen, nanti nabung dulu, oke? Oh, ada. Doain Nanti rezekinya. ada masalah lagi soalnya. Doain aja rezekinya, oke? Oke, siap. Gokil, seru banget. Enggak, saya sampai Bekasi doang kayaknya. Makasih. Biar bisa ngejar parayangan ke Bandung. Oke, siap. Mas sampai? Oh iya. Prabowo. Soalnya nanti ada acara soalnya. Gokil. Emang padat banget jadwalnya Mas Tito nih. 3 menit lagi berangkat, kita masuk. Let's go. Ekonomi berapa? 4. Nomor Sama. berapa? Sama, nomor 8. Aku nomor 7. Oh, cuma belakang. Yo, Oke. los. Dan ini adalah peta rute perjalanan dari kereta api tambahan LPNPSE ya. Berangkat dari stasiun Lempuyangan akan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Haurgelis, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di Pasar Senen. Kalau dari arah Pasar Senen tidak berhenti di Haurgelis dan juga di Wates. Pemberhentiannya menurut saya normal banget ya, sama kayak kereta-kereta lainnya. Waktu itu saya masih ngikutin Padang. Itu jam banyak pakai. Ada titipan dari manajemen. Bapak. Ditilang. Ada cara untuk membalik kursi pada kereta ekonomi kerakyatan ini ya. Jadi nggak bisa langsung ditarik gini Nggak teman-teman. bisa. Tuh. Jadi ada penguncinya di bagian bawah, di bagian sana ya. Di bawah ini. Nah, Ada besi berbentuk trapesium. harus diinjak. Harus diinjak. Oke, coba. Oke. Thank you, bro. Real ATB gitu ya. Yo. Iya. Lumba-lumba balap yo. Sebelum jejak sih. Hari ini biru loh, Mas. Kan pada biru nih. Sarung. Ini POV kalau kita hadap-hadapan ya teman-teman ya, mungkin pergi bersama keluarga berempat gitu. Ini bukan adu dengkul lagi guys, ini dengkul berantem. Tuh. Jadi udah. Sekarang jam 6 lebih 6 menit sudah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta ya. Hanya berhenti sebentar saja ya. Sekarang jam 6 lebih 10 menit berangkat lagi dari stasiun Tugu Yogyakarta. Sejauh ini di kereta ekonomi 4 udah rame banget sama penumpang. Gokil sih, hari perdana ini bener-bener full seat. Nah, first impression saya terhadap kereta ekonomi kerakyatan ini sudah lumayan banget apabila dibandingkan dengan kereta 106 tempat duduk yang menjadi pendahulunya. Dulu itu ini merupakan kereta adu dengkul 106 tempat duduk berhadap-hadapan. Jadi dirubah kursinya menjadi 93 tempat duduk dan sudah menghadap arah laju kereta. Sehingga pada intinya kereta ini udah ada upgrade yang cukup berasa dibanding harus adu dengkul sama orang lain teman-teman. Untuk perjalanan dari kereta ekonomi kerakyatan sampai dengan stasiun Pasar Senen nanti akan ditempuh selama 7 jam 56 menit. Diperkirakan akan tiba pukul 13 lebih 56 waktu Indonesia Barat. Hanya saja rencana saya nanti akan turun di stasiun Bekasi. Untuk harga tiket kereta ekonomi kerakyatan normalnya ada di Rp250.000. Namun dikarenakan ada promo 30% dari program pemerintah, sehingga harga yang saya dapatkan saat ini Rp175.000.
karena ini hari perdana untuk perjalanan kereta ekonomi kerakyatan. Sudah tentunya ada admin KAI 121 ya, Mas Fahmi dan juga Mas Ilham. Ini kayaknya mau wawancara penumpang. Nomor telepon konektor yang tertera di depan atau di belakang dinding kereta. Selamat menikmati perjalanan Anda. Selamat sampai tujuan. Sekarang ini jam 6:36 ya, sudah masuk di stasiun Wates. Perjalanan kereta api tambahan LPN PSE yang saya naiki akan berhenti dimulai pukul 6:34 sampai dengan 6:48. Teman-teman nggak salah dengar ya, berhenti sekitar 14 menit karena kereta yang saya naiki harus tunggu disusul oleh kereta api tambahan YK GMR yang notabene sama-sama kereta api tambahan, tapi kelasnya jauh lebih tinggi. Nah, untuk perjalanan kereta api tambahan dari arah Jogja ke arah Jakarta di waktu pagi itu hitungannya banyak banget ya. Dimulai tambahan SLO PSE jam 5 pagi. Terus ada lagi kereta api tambahan LPN PSE jam 6 pagi dari Lempuyangan. Ada lagi keberangkatan tambahan YK GMR jam 6.20. Bahkan nanti jam 9.45 ada tambahan YK PSE. Di antara jalur Jogja menuju ke arah Jakarta di waktu pagi hari sekitaran pukul 7 sampai dengan pukul 9 itu banyak banget juga kereta api yang jalan reguler. Wow, tambahan dari Jogja menuju ke Jakarta ini benar-benar menambah frekuensi perjalanan kereta api jadi lebih banyak lagi. Itu sinyal di depan sudah hijau ya teman-teman. Berarti akan segera melintas kereta api tambahan dari YK ke GMR. Kartu langganan. ATB cepat. Karena 3 kiri 2.
Ya, kursinya mana mirip banget lagi kayak gini. AC tarif biasa. AC tarif biasa. Iya. Tarif langganan. Dari Apa ini? Taksaka tambahan. Hah? Taksaka tambahan kayaknya. Oh, mail still. Kejayaan. Gajayana tambahan. Oh iya benar. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kutoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, persiapkan diri Anda, periksa dan lirik kembali barang bawaan Anda. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7:16 menit. Kereta api tambahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo, sudah memasuki Daop 5 Purwokerto ya. Di sini berhenti normalnya hanya 3 menit saja sampai dengan pukul 7:19 menit. Yang naik juga lumayan rame nih teman-teman. Hari perdana ekonomi kerakyatan benar-benar rame dah. Mantep ya. Tapi Kota Jaya Selatan Nah itu calon. bawa LD ini. Kereta enak itu eksekutifnya. Iya, Punyanya orang Gajah. punya Ranggajati. Sekarang ini jam 7:43 ya, masuk di stasiun Kebumen dan bertemu dengan kereta api Joglo Semarkerto dari Cilacap tujuan Yogyakarta. Sekarang jam 8:01 memasuki stasiun Gombong. Mas Tito, Oke. jadi mau turun Kroya ya? Untuk Kroya mas, ini jadi aku apa yo senang banget ada varian ekonomi yang kayak gini, harganya bisa murah tapi penumpang dapat fasilitas yang lebih. Dalam arti banyak banget pertanyaan yang muncul atau yang kadang-kadang mas gimana sih caranya nentuin ini dapat maju atau mundur. Sekarang udah nggak ada lagi nih kayaknya ini. Ya, Nah ini kayaknya bakal penggantinya PSU. Jadi semua ada maju dengan kurangin sekitar 10 seat, dapat setiap maju semua dan legroom oke, semua nyaman dan ucaplah buat KAI. Ya.
Terima kasih Mas Tito. Siap. Hati-hati. Yuk. Minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Oke. Susah banget ini ketemu Mas Tito loh, serius. Aman. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 8:25 menit. Kereta api tambahan yang saya naiki telah tiba di Stasiun Kroya, salah satu stasiun besar di Kabupaten Cilacap dan memasuki Daup 5 Purwokerto. Di Kroya ada pengisian air untuk tangki toilet ya teman-teman. Saya dapat informasi kalau toiletnya ini ada sedikit kendala ya, macet gitu. Oke, Mas Tito hati-hati yo. Sampai jumpa lagi. Yuk, Man Charlie. Waalaikumsalam. Jadi katanya entah kenapa masih ada problem di kereta kerakyatan ini. Air udah diisi, air bisa dibilang cukup penuh, tapi untuk wastafelnya nggak bisa jalan teman-teman. Sudah berangkat lagi dari stasiun Kroya pukul 8:33 menit. Dan setelah berangkat Kroya ini, kereta api tambahan akan berbelok ke arah kanan menuju arah Purwokerto. Ada juga percabangan lain ya, yang lurus atau di sebelah kiri menuju arah Bandung. Mas Garda. Woi, Ini loh, gimana? kereta ekonomi kerakyatan. Menurut sampean seperti apa? Ya, menurut aku kereta ekonomi kerakyatan ini adalah jawaban dari teman-teman yang selalu bertanya, Mas, kursi yang searah jalannya kereta itu nomor berapa? Nomor besar atau nomor kecil? Nah, jawabannya ada di kereta api ekonomi kerakyatan ini ya. Karena semua kursinya bisa diatur searah jalannya kereta. Tidak ada lagi duduk mundur, tidak ada lagi adu dengkur, dan tidak ada lagi duduk yang tegak. Itu sih menurut aku. Ya, sebenarnya ini bisa agak ke belakang dikit, Iya. tapi ya memang tidak jauh dengan yang duduk tegak juga teman-teman. Mungkin kalau duduk tegak 90 derajat ya, Ini 100 ya 100-an lah, 110 lah. Iya. Tapi kan nggak tegak lagi kan. Masih agak bisa senderan lah. Ah, Yes, gitu. lumayan lah ya. Lumayan. Jadi buat aku ini inovasi yang bagus sih. Cuma ya itu tadi, dengan adanya varian kereta ekonomi baru ini jadi tambah lagi nih kereta ekonomi yang macam-macamnya, jenis-jenisnya. Ada kereta api 106 tempat duduk, ada new gen modif, ada apa lagi? K3 Premium modif, new image, K3 premium modif, K3 alah banyak pokoknya. ya pening ya. Nah, pening. Makanya kalau bisa sih mungkin ada satu penamaan gitu ya yang Ya. baru atau yang agak berbeda. Jadi nggak pusing dan nggak bingung kitanya nanti kalau kebanyakan varian kayak gitu. Iya, kadang kan ada juga pertanyaan di video mana tapi menanyakan terkait kereta ekonomi apa menggunakan ekonomi apa. Ya, itu betul. Sedangkan jenis kereta ekonomi itu banyak Banyak banget. sekali.
Dan Belum di bikin pusing ya? bikin pusing, dan di aplikasi akses PKI juga belum dilengkapi dengan keterangan kereta ini tuh menggunakan ekonomi yang seperti apa. Betul. Jadi mungkin kedepannya masukan ini buat teman-teman dari KAI ya, bisa dibantu lebih jelaskan, misalnya ini kereta api tambahan menggunakan ekonomi apa, ekonomi kerakyatan, ditulislah di aplikasinya. Atau misal Sawung Gali Utama pakai premium apa, premium standar generasi pertama gitu. Jadi penumpang tuh nggak bingung dan jadi ngerti, oh ini pakai ekonomi yang ini, pakai premium atau pakai new image gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Garda. Thank you. Aku izin turun di Purwokerto ya. Mohon maaf belum bisa full trip lagi sama teman saya yang satu ini karena habis ini saya mau jadi panitia mudik. Seperti biasa, rutinitas Seperti biasa ya. rutinitas tahunan. Doakan aku ya supaya aku selalu sehat dan semoga arus mudik tahun ini Lancar. aman, lancar dan terkendali. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Purwokerto Station. Sekarang udah masuk ya di stasiun Purwokerto pukul 8 lebih 56 menit. Untuk jadwal pemberhentiannya nanti sampai dengan pukul 9 lebih 1 teman-teman. Dan untuk penumpang yang turun dari kereta tambahan lumayan rame, yang naik juga nggak kalah rame. Mantap sih, Purwokerto. Mantap lur. Mantap lur. Di Purwokerto juga tangki airnya diisi kembali teman-teman. Jadi mungkin di tiap stasiun pemberhentian akan diisi terus ya. Pukul 9 lebih 1 menit tepat ya. Kereta tambahan yang saya naiki berangkat kembali dari stasiun Purwokerto. Ini akan ada papasan dengan kereta api Ranggajati. Stasiun Purwokerto itu masuknya stasiun yang besar banget ya teman-teman. Ada depo tempat penyimpanan kereta dan juga lokomotif. Serta ada juga beberapa kereta api yang startnya dari sini ya, macam kereta api Logawa, Malioboro Express, Kertanegara, Serayu, kayak gitu. Ini dia Ranggajati. Ranggajati yang dari Cirebon tujuan ke arah Jember ya.
bagus. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta ekonomi kerakyatan pada KA tambahan LPN PSE. Dari segi desain interior kelihatan simple dan juga masih terlihat bagus. Semula kereta ini merupakan kereta ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi, lalu dirubah di Balayasa Manggarai dan menjadi kereta ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 93 kursi penumpang. Sudah menghadap arah laju kereta dan juga konfigurasinya ada kursi 22 dan juga ada kursi 33 kayak gitu ya teman-teman. Di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga tirai di sini. Jadi apabila panas bisa ditutup tirainya. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Ditambah lagi di sini ada meja kecil untuk nyimpan cup, botol dan lain-lain. Lalu ada juga 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Nah, dari segi legroom kayak gini aja teman-teman. Legroomnya memang nggak begitu lega ya. Tuh, cuman sisa segini. Kaki saya juga nggak bisa dilurusin macem saat saya naik kereta kelas premium. Untuk fasilitas toilet pada kereta ekonomi kerakyatan ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek dulu untuk salah satu sisi toiletnya. Nah, kurang lebih kayak gini ya untuk dari toiletnya. Lumayan leluasa sih. Ini kayak kereta ekonomi model-model duduk tegak berhadap-hadapan itu, teman-teman. Jadi kesannya masih lega. Terus sudah kloset duduk. Di sini juga ada cermin, lalu ada tabung sabun, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal ya. Ada juga tempat tisu, tong sampah, dan gantungan sebelah sini. Sejujurnya untuk toilet, saya lebih suka simple seperti ini ya. Nggak seperti new generation itu loh, yang bener-bener mejanya panjang sampai ke sini. Ini kelihatannya lebih fungsional dan lebih leluasa. Untuk kecepatan maksimum, ini apa? Kereta api Purwojaya. Untuk kecepatan maksimum pada kereta api tambahan LPN PSE ada di 100 km per jam karena masih menggunakan train Mark E. Dan dari kecepatan 95 km per jam menurut saya guncangannya masih terbilang cukup oke ya. Khas Bugi K5 ke kanan ke kiri dikit. Tapi dari kekedapan suara menurut saya hitungannya masih bagus banget sih. Tapi kita cek aja nanti di lintas Cirebon ke arah Jakarta yang notabene cukup berisik. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Station. Kereta api penumpang tambahan berada di stasiun Cirebon. Turun sini. Kurang lebih selama 15 12 menit. Tunggu waktu diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon. Pukul 10:45 memasuki stasiun Cirebon. Awalnya lumayan banyak ya teman-teman. Berada di stasiun Cirebon kurang lebih selama 12 menit. Ini kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Anggrek.
Ini di jalur 1 ada kereta tambahan YKGMR yang tadi menyusul kereta saya di stasiun Wates. Sama-sama kereta api tambahan, sama-sama dari Jogja ke arah Jakarta. Tapi kelasnya full eksekutif. Dan masih ketemu di stasiun Cirebon. Wow. Tadi itu di jalur 1 berarti ada tambahan YKGMR, di jalur 2 ada tambahan LPNPSE, jalur 3 masuk Argo Bromo Anggrek, dan jalur 4 berangkat kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Gila sih. Angkutan lebaran di stasiun Cirebon pagi-pagi rame banget. Iya, 630. Tujuan stasiun Surat Besar untuk yang kebaikan. Itu barusan kereta api Gajah Wong, rasa-rasanya panjang banget teman-teman. Bawa 5 eksekutif, 5 premium, 1 pembangkit, dan 1 kereta makan. Wow, jadi panjang banget. Pantesan pakainya CC206. On time sesuai dengan schedule, pukul 10:58 berangkat lagi ya dari stasiun Cirebon. Dear passengers, in a few moments, we'll arrive at Haurgelis Station. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 12.00. Ya sekitar 1 menit ke belakang, keretanya baru tiba di stasiun Haurgelis. Ternyata di Haurgelis cukup ramai juga, ada penumpang naik turun. Ini adalah stasiun yang masih memasuki wilayah Kabupaten Indramayu dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Subang. Secara jadwal, kereta api tambahan yang saya naiki akan berhenti di stasiun Haurgelis ini mulai pukul 11:55 sampai dengan pukul 12:07 karena jadwalnya akan disusul oleh si anak emas, yaitu kereta api Taksaka dari stasiun Yogyakarta tujuan ke stasiun Gambir. Sama-sama dari Jogja menuju Jakarta, tapi kalau Taksaka itu merupakan salah satu kereta api unggulan dan kereta tercepat di jalurnya. Walaupun memiliki selisih keberangkatan sekitaran 80 menit, udah kekejar di stasiun Haurgelis. Dari timur jalur 3 dan barat jalur 2 akan berjalan langsung. Dari timur berjalan langsung ke Taksaka. Hati-hati. Tidak terlalu dekat.
Kalau tadi disusul sesama kereta api tambahan, tapi kalau di Haurgelis ini memang sudah selayaknya kereta api tambahan memberikan jalan untuk kereta api reguler yang melintas terlebih dahulu. Apalagi Taksaka notabene kereta unggulan ya teman-teman. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13:04 ya. Kereta api tambahan yang saya naiki sudah melintas langsung di stasiun Karawang. Kurang lebih selama setengah jam lagi akan tiba di tujuan saya, stasiun Bekasi. Dan saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api tambahan LPN PSE. Sudah namanya tambahan, otomatis ini merupakan kereta api yang hanya dijalankan di musim tertentu saja, seperti di libur Lebaran ataupun juga di libur Nataru. Kereta api tambahan LPN PSE dengan jam keberangkatan di pagi hari, yaitu pukul 6 pagi. Nah, kereta yang saya naiki nanti akan berangkat lagi dari arah Jakarta itu sekitar jam setengah 4 sore teman-teman. Lalu dalam satu rangkaian ya, terdapat 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta eksekutif dengan harga tiket sekitar 500 ribuan lah. Lalu yang kedua ada kereta kelas ekonomi dengan harga tiket Rp175.000. Itu adalah tarif promo. Kalau tarif tidak promonya, saya lihat yang dicoret itu angkanya Rp250.000. Ini adalah kereta ekonomi kerakyatan yang dimana merupakan kereta ekonomi jenis terbaru. Wow, asli. Kadang saya tuh bingung kenapa kereta ekonomi jenisnya banyak banget. Ada kereta ekonomi adu dengkul, lalu ada kereta ekonomi new image, kereta ekonomi premium stainless steel, ada juga kereta ekonomi modifikasi premium, ada ekonomi new generation modifikasi, lalu ekonomi new generation stainless steel. Ini ditambah lagi kereta ekonomi kerakyatan. Cuman saya akan bedah sedikit seputar kereta ekonomi kerakyatan ini ya. Yang pertama, ini adalah kereta dengan kapasitas tempat duduk 93 penumpang. Berarti ada di bawah kapasitas tempat duduk kereta ekonomi adu dengkul 106 kursi tersebut, dan juga di atas kereta ekonomi premium yang memiliki kapasitas tempat duduk 80 kursi ya. Sehingga untuk nama dari kerakyatan mungkin disematkan karena kereta ini bisa memuat kursi yang lebih banyak seperti itu. Dan yang kedua, kereta dengan 93 kapasitas tempat duduk ini sudah menjawab kebanyakan orang yang bertanya, pilih nomor berapa sih supaya nggak duduk mundur. Jawabannya bisa naik kereta ekonomi kerakyatan karena sudah menghadap arah laju kereta semua kursinya. Dan yang ketiga, dari harga tiket untuk kereta ekonomi kerakyatan ini klaimnya berada di atas ekonomi PSO dan ada di bawah kereta ekonomi komersil. Jadi bisa dibilang jalan tengah lah ya antara harga PSO dan juga harga komersil. Kita ambil pembanding dari kereta api Gajah Wong dengan sarana kereta premium, harga tiket Rp300.000 di rute yang sama. Selisihnya itu cuma Rp50.000 teman-teman. Sedangkan apabila
selisihnya dengan kereta PSO atau kereta api Bengawan itu benar-benar berbeda 3 kali lipat. Bahkan untuk harga promo aja apabila dibandingkan dengan kereta api Bengawan, selisihnya ada Rp100.000. Jadi memang agak sedikit membingungkan kalau dibilang di atas kereta PSO, ini harganya aja mencapai 3 kali lipat. Tapi kalau di bawah kereta api komersil, bedanya tipis banget. Nah, kayak gitu ya. Untuk dari segi kenyamanan, kereta ekonomi kerakyatan ini udah lumayan oke sih. Kursinya udah maju semua, terus AC-nya juga sudah AC sentral. Selama di perjalanan, saya rasa AC-nya nggak sampai bikin kepanasan banget. Pagi-pagi itu AC-nya dingin, tapi menjelang siang kayak sekarang ini AC-nya nggak dingin-dingin banget ya, agak sedikit gerah terutama di bagian kursi window gini teman-teman. Untuk guncangannya terbilang stabil, kekedapannya juga cukup baik, dan seru juga naik kereta api ekonomi kerakyatan kali ini karena bareng banyak teman-teman yang lainnya. Overall untuk kereta api tambahan di ekonomi kerakyatan ini gimana sih, worth it atau enggak? Dengan harga Rp175.000, saya rasa hitungannya masih worth it di rute Jakarta-Jogja. Tapi kalau misalkan melihat harga tiket reguler Rp250.000, saya rasa hitungannya udah cukup pricey ya, atau agak cukup mahal. Dan dari segi kenyamanan sejujurnya untuk kursi saya masih lebih suka kereta premium, karena kalau di kereta premium saya bisa melurusin kaki selonjoran, tapi kalau di kereta ekonomi kerakyatan ini nggak bisa lurusin kaki. Gitu aja teman-teman. Ingin harga tiket yang murah tapi nggak mau duduk mundur, sehingga apabila kereta ekonomi new generation serta kereta eksekutif kemahalan, kalian ada alternatif naik kereta ekonomi kerakyatan ini. Namun saya nggak tahu ya, nanti kereta api ekonomi kerakyatan ini akan dipasang di kereta api apa, karena saat ini masih dijalankan di kereta api tambahan atau kereta musiman aja. Buat teman-teman yang mau coba, silahkan naik kereta tambahan LPN PSE di waktu libur lebaran kali ini sejak tanggal 11 Maret 2026 sampai nanti mungkin sekitaran akhir Maret ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk naik kereta ekonomi kerakyatan kali ini. Sesaat lagi akan tiba di stasiun Bekasi, jadi kita siap-siap dulu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Bekasi Station. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:26 ya. Memasuki stasiun Bekasi. Kita turun Bekasi. Waduh. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Bapak. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin semua. Turun semua di Bekasi.
Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 7,5 jam perjalanan dari kota Yogyakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Bekasi, stasiun Bekasi. Kayaknya jarang banget ya saya naik kereta api dan turun di stasiun Bekasi ini, namun terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir naik kereta api ekonomi kerakyatan di hari perdana kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like, share, serta subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.